peserta yang pagi hari ini sudah hadir untuk bersama-sama mengikuti sharing kelas persiapan ujian masuk spesialis konservasi gigi bersama Dr. Gigi Falo. Oke, hari ini, pagi ini, kita bersama akan mengikuti sharing kelas persiapan ujian masuk spesialis konservasi gigi yang merupakan program khusus yang dipersembahkan oleh Ingenio Indonesia untuk rekan-rekan semua yang mungkin yang sedang koas atau yang masih mahasiswa, kemudian tertarik dengan ilmu konservasi gigi dan berencana ingin melanjutkan ke spesialis dokter gigi atau yang sudah menjadi dokter gigi, kemudian berniat untuk mengikuti ujian masuk spesialis konservasi gigi. Wah, ini Ingenio memberikan kesempatan untuk teman-teman rekan-rekan dokter gigi, teman sejawat semua, untuk belajar bersama, sharing bersama Dokter Fano Dokter Falo Dokter Gigi Falo yang kebetulan sudah melaksanakan atau sedang studi spesialis konservasi gigi di Universitas Indonesia. Oke, jadi kita sama-sama mau mendengarkan bagaimana sih kesannya, bagaimana sih tips dan triknya, bagaimana sih sharingnya dari Dokter Falo berada di menjadi mahasiswa spesialis konservasi gigi di Universitas Indonesia, kemudian membangkitkan kiat dan semangat kita untuk mempersiapkan ujian masuk spesialis konservasi gigi Indonesia. Nanti kita akan belajar bersama di Ingenio. Kita memberikan wadah dan kesempatan untuk teman-teman semua untuk belajar mengenai materi-materi untuk persiapan masuk spesialis konservasi gigi. Oke, melalui program sharing kelas persiapan ujian masuk spesialis konservasi gigi ini, nanti teman-teman kalau mau ada yang bergabung bersama Ingenio, kita belajar bersama untuk mempersiapkan ujian masuk spesialis konservasi gigi, boleh gabung bersama kami di Ingenio. Jadi kami ingin memperkenalkan diri dan menunjukkan keseruan belajar serta membuktikan bahwa bersama Ingenio it's not that hard seriously. Oke, teman-teman semua, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Dr. Gigi Ana, salah satu tutor di Ingenio, dan sudah bergabung di sini ada Dr. Gigi Falo. Halo Dr. Gigi Falo, selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing di sini. Semoga nanti teman-teman semua bisa santai, leluasa mau tanya apa aja sama Dokter Falo. Monggo ya dokter ya, bener ya Dokter Falo ya? Boleh. Semoga bisa menjawab ya. Oke. Di sini juga ada Dokter Gigi Bila. Dokter Gigi Bila. Halo semuanya, selamat pagi. Nanti teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang program-programnya Ingenio bisa nih ke Dokter Gigi Bila langsung ya teman-teman ya. Kemudian ada Dokter Gigi Rozak. Halo Dokter Gigi Rozak. Halo. Oke. Kita ini ya, sebelum kita memulai sharing kelas hari ini, saya panggilnya apa ya, Ana aja kali ya, biar lebih akrab ya. Ana mau membacakan dulu tata tertib untuk hari ini ya. Jadi setiap peserta yang mengikuti kegiatan sharing kelas ujian masuk spesialis konservasi gigi ini wajib untuk mengubah format nama pada Zoom sesuai format yang ditentukan. Pastikan koneksi internet peserta lancar selama kegiatan berlangsung. Diharapkan peserta tetap koneksi apabila sewaktu-waktu terjadi masalah. Grup koordinasi peserta roket
atau grup peserta koordinasi peserta sharing kelas pada pagi hari ini terpusat pada WhatsApp. Kemudian mematikan audio selama acara berlangsung kecuali dipersilakan atau diinstruksikan. Waduh, sampai belepotan ini. Kita kurang minum air putih. Oke, saya ulang ya. Mematikan audio selama acara berlangsung kecuali dipersilakan atau diinstruksikan oleh MC atau tutor. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya maupun berpendapat dapat terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Yang keenam, peserta dipersilakan berbicara atau unmute ketika dipersilakan oleh MC atau tutor. Peserta tidak diperkenankan untuk mendokumentasikan dalam bentuk video ataupun audio selama acara sharing kelas ini berlangsung karena kekayaan intelektual Ingenio dilindungi oleh hukum dan sepenuhnya milik PT Ingenio Medica Nusantara. Peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Peserta diharapkan mengikuti sesi foto bersama sebelum materi dimulai. Peserta diharapkan dapat mengikuti dengan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan sharing kelas hari ini. Iya, itu tadi dia peraturan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Ana sampaikan. Oke, untuk hikmatnya acara kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya, rekan-rekan semua menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita sampaikan hari ini Dokter Gigi Falo tentunya yang sudah sampaikan nanti akan bermanfaat dan teman-teman semua juga mendapatkan manfaat yang baik untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Oke, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Iya, oke. Di kesempatan yang terbaik ini kita mau foto-foto bersama dulu ya. Siapa tahu besok kita ketemu lagi, udah tahu di fotonya ada teman-teman yang pernah ikutan. Jadi kita bisa sapa-sapaan nanti. Yuk kita sambil kenalan, yuk open cam dulu sebentar aja. Teman-teman semua sambil kita kenalan. Siapa tahu nanti ada yang masuk di salah satu universitas barengan gitu, di kuliahnya barengan. Oh, kamu dulu kemarin ikut ini ya, ikut Ingenio ya. Jadi bisa kita kenalan. Yuk teman-teman, dimohonkan untuk open cam sebentar saja untuk dokumentasi. Iya. Ayo teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Mungkin yang mau pakai kerudung dulu nggak apa-apa. Yang mau pakai jilbab atau yang ini nggak apa-apa, dandan sisir-sisiran sedikit aja nggak apa-apa, udah cantik seger semua ya pagi-pagi ya, mungkin ada yang baru bangun ya. Oke, Ana hitung sampai 5 ya teman-teman ya, dimohon untuk open cam ya biar kita saling kenal ya. Oke, kita hitung mundur aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang mau open cam. Yang nggak mau open cam, Ana tunggu ya. Ayo, siapa yang mau foto nih, Mas Razak apa Mbak Bil? Oke, kita foto ya, senyum ya. Sarang hiu boleh, biar ini kekinian. Sarang hiu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oh, yang mau pakai filter juga boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mau open cam. Kita bisa lihat wajah-wajahnya. Yang nggak mau nggak apa-apa. Terima kasih juga. Iya, oke. Kalau gitu kita lanjutkan. Maka tak sayang, jadi sebelum masuk ke sesi sharing kelas bersama Dokter Falo, ini kita mau kenalan dulu ya sama Ingenio. Ingenio itu apa sih? Siapa sih? Mau apa sih Ingenio ini? Nah, ini kita mau memperkenalkan Ingenio yang akan disampaikan oleh Dokter Gigi Bila. Kepada Dokter Gigi Bila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Dokter Gigi Ana. Sebentar, saya share screen dulu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ingenio ya, rekan-rekan mahasiswa kedokteran gigi, kemudian adik-adik kelas gigi, dan juga rekan-rekan dokter gigi umum sejawat kami se-Indonesia yang sudah menyempatkan hadir di acara sharing kelas kami di hari Minggu yang bermanfaat ini ya. Oke, kira-kira pada ini nggak sih, apa sih kok tiba-tiba ada yang ngadain sharing kelas, terus Ingenio itu apa sih sebenarnya gitu, kok tiba-tiba disuruh follow dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kami dari Ingenio Indonesia merupakan lembaga bimbingan belajar bidang pendidikan non formal yang berfokus pada layanan pendidikan kedokteran dan juga ilmu kesehatan. Jadi kami itu bukan bimbel yang tiba-tiba muncul waktu pandemi gitu, bukan ya rekan-rekan. Jadi kami itu sudah berbadan hukum berdasarkan keputusan Kemenkumham dan juga menjadikan peserta didiknya sebagai seorang tenaga medis yang profesional, berhati nurani dan berproses menjadi tangguh. Nah, jadi kami ini sudah dimulai tahun 2013. Waktu itu didirikan oleh keempat dokter tersebut karena banyaknya fenomena kegagalan UKDI. Nah, kemudian dari bimbingan UKDI tersebut atau yang sekarang lebih hits disebut UKM-BPD ya, lebih dikenal UKM-BPD. Nah, kemudian Ingenio mengembangkan saya ke program-program yang lainnya. Seperti itu. Komitmen kami adalah menjaga nanti untuk terus berlanjut dalam sinergi pendidikan, kedokteran, dan ilmu kesehatan di Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika dan keilmuan. Nah, kami sudah mengimplementasikan ISO 21001, lembaga bimbingan tenaga medis pertama di Indonesia yang melakukan penerapan dan pendekatan kualitas pendidikan yang sistematis melalui konsep, struktur, dan manajemen mutu berkualitas tinggi dengan standar internasional. Nah, jadi kami benar-benar sudah menerapkan standar internasional ya, bukan lagi nasional, seperti itu. Visi kami menjadi bimbingan belajar bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan yang profesional, inklusif, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia sehat. Sebentar, ada yang masuk. Memberikan layanan pendidikan kesehatan yang relevan, berkualitas tinggi, berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan juga teknologi. Kemudian misi kami yang kedua adalah mengajar dan mendidik berdasarkan keilmuan kesehatan terkini melalui pola pikir dan landasan teori yang kuat. Serta yang ketiga, memperluas jangkauan dan menyediakan layanan pendukung pendidikan formal untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan Indonesia. Nilai-nilai Ingenio ada integrity, perseverance, excellence, collaboration, dan juga respect. Yang dirangkum dalam Ingenio Ways. Nah, ini adalah big data. Seluruh peserta kami dari seluruh program mencapai lebih dari 26.400 peserta se-Indonesia. Nah, kelebihan Ingenio seperti ini, kemudian fasilitasnya mendukung dan juga kurikulumnya disesuaikan dengan masing-masing fakultas kedokteran ataupun fakultas kedokteran gigi. Nah, kurikulum kami itu istimewa dan berdasarkan kompetensi dan juga keilmuan terbaru. Pasti rekan-rekan tahu ya kalau ilmu itu bersifat dinamis, pasti update terus. Nah, jadi kami menyesuaikan dengan update ilmu. Kurikulum kami menggunakan literatur sesuai PNU KMP 2DG untuk gigi ya, kedokteran gigi, kemudian menyesuaikan soal dengan tren dan juga satu komando di divisi akademik. Nah, tutor kami sudah terstandarisasi dan juga sesuai quality control. Jadi tidak semua memang bisa menjadi tutor Ingenio karena kami punya standar sendiri dan juga quality control.
Nah, kalau misalnya ini ya, untuk adik-adik mahasiswa, kalau adik-adik mahasiswa pasti masih panjang perjalanannya gitu ya. Kalau misalnya untuk rekan-rekan dokter gigi, nah karena sudah di nomor 8, tinggal loncat aja ke nomor 9 gitu ya. Program kami ada Rocket Class, program untuk mahasiswa baru, kemudian program preklinik mahasiswa kedokteran gigi, program bimbingan skripsi, kemudian program prekoas, program dokter gigi muda atau program koas gigi, kemudian program kedokteran gigi, program kebidanan, UKM PPD, UKM P2DG, program OC, International Class, Internship Class, dan juga program kami yang terbaru yaitu adalah bimbingan ujian masuk spesialis. Ini sistem dan fasilitas kami. Kemudian itu untuk fase intensif dari UKM PPD. Jadi bimbingan kami ada fase intensif, fase cepat. Nah, untuk tryout-nya, peserta didik diberikan fasilitas tryout berbasis website, kemudian beradaptasi dengan sistem ujian yang berbasis website, dan juga evaluasi diri untuk persiapan ujian. Gitu ya. Nah, ini fasilitas kami untuk program UKM P2DG untuk adik-adik yang masih koas, yang setelah ini ya ujian UKM PPDG ya. Ini fasilitas kami. Ini untuk retaker, jadi kami buka kelas khusus untuk retaker. Ada bimbingan OC. Enggak, yang kayak ini kadang gurung matang, sampai mati kayak dibakaran oven. Kemudian prestasi yang mungkin belum di-unmute, mohon maaf untuk segera di-unmute terlebih dahulu ya, sebelum nanti saatnya kita mengizinkan atau memperbolehkan rekan-rekan untuk unmute. Oke, di-mute dulu ya, tolong di-mute dulu ya semuanya. Terima kasih. Sebentar, saya ini dulu ya. Mohon maaf, Dokter Gigi Dwi R bisa di-mute dulu, Dokter Gigi Amalia Azhar bisa di-mute dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi prestasi Ingenio itu kami mendapatkan ini anugerah Karya Pendidikan Indonesia tahun 2018 sebagai lembaga pendidikan terpercaya dalam mutu dan kualitas pendidikan terbaik. Sebentar, mohon maaf, ini siapa yang belum di-mute? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian tahun 2022, baru tahun kemarin sekali ya, jadi kami mendapatkan anugerah Best Choice in Study Guidance Award 2022. Jadi seluruh materi bimbingan kami itu memiliki hak cipta kekayaan intelektual, dan jadi tidak bisa disebar secara bebas ya, karena sudah sesuai hukum. Ini prestasi peserta kami. Kemudian testimoninya. Nah, ada 2.691 peserta sepanjang tahun 2022. Nah, kami juga memiliki program Ingenio Peduli untuk bakti sosial ya ke daerah-daerah bencana ataupun menggalang dana yang langsung disalurkan. Ada tim kami yang terjun ke daerah bencana tersebut. Mengapa memilih Ingenio?
lokasi strategis. Jadi kami sudah punya kontor di beberapa kota, kemudian fasilitas lengkap dan nyaman, silabus materi sesuai daftar kompetensi, kemudian tutor kami berkualitas, budgetnya sesuai, mengajar dengan sistematis dan runut, kemudian kepuasan dan prestasi, ada tryout online dan kelas online, materinya up to date, dan juga kelas terbang. Tapi untuk kelas terbang ini hanya untuk kelas khusus ya, beberapa program khusus ya. Nah, ini kelas-kelas kami. Oke, baik rekan-rekan, jadi kami membuka kelas persiapan untuk ujian masuk spesialis konservasi gigi. Jadi sebenarnya pemateri awal kita, yaitu Dokter Gigi Dita Yuwalita kemarin itu adalah salah satu alumni dari bimbingan kami, bimbingan persiapan masuk ujian spesialis yang pada akhirnya berhasil masuk ke Universitas Erlangga dan juga sekarang bisa menjadi spesialis PPD3S konservasi gigi. Itu ya, ngomongnya belibet ini emang kurang minum ya kayaknya dokter Ana ya, jadi ngomong minumnya belibet. Jadi bimbingan ini kami sesuaikan dengan request dari masing-masing universitas ya, dokter-dokter rekan-rekan sekalian, karena memang biasanya sistem ujian masuk di masing-masing fakultas kedokteran gigi itu berbeda gitu. Ada yang memang CBT itu mayoritas CBT ya, mayoritas CBT, kemudian ada yang alat-alat, pertanyaannya mencakup alat-alat, OC, dan juga ada juga yang mencakup ini, membuat paket khusus proposal. Jadi memang ada yang salah satu persyaratannya itu diharuskan untuk membuat proposal ujian masuk gitu, seperti itu. Jadi untuk paket regulernya, pembahasan soal dan juga pertemuan pembahasan UC. Nah, kalau misalnya memang ada satu fakultas yang memang mengkhususkan ini, mau mengambil paket khusus proposal juga kami welcome sekali. Oke. Mau tanya-tanya dulu boleh, silakan. Langsung aja hubungi saya. Ini ya, yang keluar di grup itu saya. Jadi kalau misalnya mau kepo, silakan. Saya welcome sekali. Ini kontak kami atau langsung ke saya juga boleh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Bil. Terima kasih Dokter Gigi Bila atas informasinya tentang Ingenio. Semoga teman-teman yang penasaran sama Ingenio bisa terjawab ya. Kalau yang belum terjawab boleh langsung teror Mbak Bila. Teror langsung Dokter Gigi Bila. Ini apa sih programnya, apa aja sih, aku dapat apa aja, belum jelas nih tadi. Boleh teror aja Mbak Bilanya. Oke, jadi untuk teman-teman rekan-rekan dokter gigi se-Indonesia yang sudah hadir hari ini, atau teman-teman yang masih koas, masih berencana untuk nanti kayaknya mau lanjutin spesialis konservasi gigi yang sudah hadir di sini, yang sudah bergabung, atau yang masih mahasiswa, nggak apa-apa, tanya-tanya aja dulu, siapa tahu nanti kalau sudah matang, jadi sudah bulat, jadi tujuannya jelas, kemudian semangatnya jadi terpacu kayak gitu ya. Oke, jangan khawatir ya, kami di sini di Ingenio, mohon maaf, akan siap untuk membantu teman-teman semua dalam menghadapi persiapan untuk ujian masuk spesialis konservasi gigi. Nah, kami akan membantu apa yang kalian butuhkan, kami akan siapkan untuk membantu persiapan ujian masuk kalian. Jadi kita akan membahas yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Gigi Bila, apa saja, termasuk untuk persiapan proposal juga, ada paket-paketnya, boleh di sharing aja atau disampaikan ke Dokter Gigi Bila, langsung dihubungi Dokter Gigi Bila, kami akan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kalian untuk belajar. Kami akan fasilitasi agar kalian diharapkan nantinya saat ujian jadi percaya diri dan lulus tentunya ya. Kita aminin ya, amin. Oke, teman-teman semua, nggak usah ragu lagi ya, semuanya ada di Ingenio. Mungkin di sharing juga ada adik atau adik kelas yang mau
ikut bimbingan preklinik boleh gabung ke Ijenio, atau yang mau persiapan koas boleh gabung, yang mau UKMP 2DGI boleh gabung ke Ijenio karena kami semuanya ada, boleh di-sharing ke adik-adiknya, ke teman-temannya, boleh. Kalau mau bimbingan, monggo langsung datang, langsung bergabung di Ingenio Indonesia. Oke. Kita sekarang mulai sharing aja ya, biar lebih ini ya, yang penasaran-penasaran dari tadi. Aduh, kakak ini ngomong apa aja sih? Aku pokoknya butuhnya yang sharing kelas ini sama Dokter Valo. Oke. Sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol sharing kelas bersama Dokter Valonia, Dokter Gigi Valonia. Apakah sudah siap untuk membawakan sharing kelasnya untuk Iya, persiapan udah ujian masuk boleh. spesialis konservasi gigi? Oke. Oke, Dokter Gigi Valonia Irenugraheni, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih, Dokter Ana. Mungkin, oke, bisa di slideshow dulu. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada Ingenio untuk kita bisa ada wadah seperti ini ya, sharing-sharing. Karena biasanya sebenarnya banyak banget juga yang tanya secara informal lewat DM, WhatsApp, ataupun pas ketemu teman-teman soal gimana masuk spesialis gitu. Jadi emang sebenarnya sharing kelas seperti ini sangat dibutuhkan sih kayaknya. Oke, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Valonia Irene Nugraheni. Bisa dipanggil Valo. S1 saya di Universitas Brawijaya, Malang. Lalu melanjutkan pendidikan spesialis konservasi gigi dari tahun 2019 dan baru selesai di Agustus 2022 kemarin di Universitas Indonesia. Gitu. Kalau untuk pengalaman kerjanya, begitu lulus saya PTT di Puskesmas Tanjung, Kabupaten Lombok Utara selama setahun. Kemudian baru saya daftar sekolah spesialis dan sambil praktek juga di Jaksel. Lalu saya lanjutkan praktek satu lagi di Jakarta Utara sampai sekarang. Jadi saya untuk klinisinya sih saya praktek di klinik swasta ya gitu. Boleh dilanjutkan. Ini ada beberapa tulisan baik di media massa maupun tulisan dari penelitian-penelitian saya yang saya submit ke conference dan beberapa ada yang masuk award atau menang scientific award juga. Oke. Pemanasan dulu kali ya. Jadi mungkin untuk yang masih preklinik atau yang koas atau yang dokter gigi, gimana nih? Masih ingat nggak kira-kira materi-materi konservasi gigi? Oke, boleh lanjut dulu. Mungkin untuk soal nomor 1 saya bacain dulu kali ya. Ini di sini ada 3 soal, kita pemanasan, kira-kira biar kita bisa evaluasi sejauh mana sih kita masih mengingat soal-soal atau materi atau teori konservasi gigi ini. Oke, yang pertama ini ada seorang perempuan kasusnya berusia 50 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi terasa ngilu jika minum dingin dan makan manis. Pemeriksaan klinis pada gigi 36 terdapat karies profunda perforasi. Nah, apakah jenis capping pulpa yang sesuai untuk kasus di atas? Pilihannya ada 4 nih. Kira-kira mungkin moderator bisa dibantu nggak? Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bantu menjawab. Iya, ini teman-teman kalau ini kita izinkan untuk unmute, jadi boleh teman-teman yang mau membantu menjawab atau yang uji coba, uji nyali untuk menjawab kira-kira benar nih jawabanku nih kayak gini. Nggak apa-apa. Siapa? Dokter Gigi Fusna? Nuhasana aja mungkin kita random aja. Bisa. Pagi-pagi kan aja jackpot ya. Gampang ini mah. Kalsium hidroksid. Nah, mantap. Ini dengan dokter siapa tadi? Dokter ini. Dokter ini, salam kenal dok. Iya.
Betul sekali, jawabannya kalsium hidroksida jenis kaping pulpa pada kondisi karies profunda perforasi, karena kalsium hidroksida bisa merangsang ya untuk pembentukan dentin sekunder gitu pada kondisi yang perforasi. Oke, langsung kita lanjut aja mungkin ya. Nah, untuk soal nomor 2, tadi saya udah bacain soal nomor 1, mungkin soal nomor 2 bisa dibantu dari partisipan juga, moderator mungkin bisa dibantu. Oke, siapa lagi nih yang mau volunteer untuk bantu baca soal nomor 2? Dokter Gigi, Dokter Gigi Dian, Wulandari mungkin? Kita random aja udah cap cip cup kembat kucup. Yang mana saya pilih ya Dokter Gigi Dian Wulandari bisa bantu? Ntar lagi makan, lagi sambil minum, keselak langsung nih. Oh gitu banget. Siapa ya? Deg-degan tiba-tiba ditunjuk. Cuma bantu ini aja, bantu baca doang. Saya aja, Dok. Ya udah. Seorang pasien perempuan berusia 27 tahun datang ke RSDM mengeluh gigi depan berubah warna. Pemeriksaan klinis gigi 12, 13, 21, 24 terdapat karies kedalaman email. Tes vitalitas positif. Pemeriksaan labial terdapat bercak-bercak kecoklatan. Apakah perawatan yang tepat untuk kasus tersebut? Jawabannya B, Dok, labial veneering. Wah, Ya, terima kasih. mantap. Terima kasih jawabannya. Atau Bener bisa ya, juga jadi- nih. Ternyata udah hebat-hebat semua, masih nancep ilmunya. Labial veneering ya, karena di sini ada kavitas, ada karies, tapi kedalamannya baru sebatas enamel. Kalau misalnya ada diskolorasi, warna coklat yang timbul itu karena diskolorasi sih bisa bleaching, tapi karena ini karies, jadi labial veneering. Nggak mungkin juga restorasi mahkota jaket, karena kan kita pasti pilih yang paling minimal invasif gitu. Oke, lanjut ke trial soal nomor 3. Ini aku bacain deh. Pasien laki-laki berusia 25 tahun datang ke dokter gigi ingin menambalkan gigi belakangnya yang berlubang. Pemeriksaan klinis terlihat gigi 36 yang berlubang besar dan kehilangan struktur gigi yang cukup luas hingga dokter gigi memutuskan untuk membuatkan restorasi indirect berupa onlay. Nah, retensi pada onlay ini didapatkan dari mana ya? Gak susah sih ini. Mungkin moderator bisa dibantu lagi, ada yang bisa bantu jawab, teman-teman. Siapa ya? Dokter Anjeli Geli mungkin bisa bantu jawab. Saya asal aja yang mana senyumnya paling manis aja udah saya iniin fotonya. Dokter bisa bantu nggak? Retensi onlay. Dokter Angelia Geli B. Atau yang lain deh, yang lain yang nggak saya sebutin nggak apa-apa kok. Raise hand boleh ya? Boleh. Raise Silakan. hand. Silakan, ayo. Atau mau Tekan nih di kayaknya chat? nih. Oh iya Di boleh. kolom chat, boleh. Kalau nggak Yang- pede sama suaranya. Yang Atau introvert lagi boleh. sambil berkegiatan jadi nggak pede kalau open open sound-nya nggak pede unmute jadi boleh di share di kolom chat. Level ekstra koronal. Oh ternyata mau kalau chat nih. Oh iya tuh, terima kasih. Terima kasih Gimana jawabannya. dokter? Halo. Bevel ekstra koronal itu resistensi ya, resistensi onlay. C, pulpa wall tegak lurus dengan aksial gigi. Nah, untuk onlay retensinya D sih ya, ini dijawab satu-satu. Bener, tapi ini ada yang benar Iya, nih. benar-benar Dokter itu. Florin ya, D Terima jawabannya. kasih dokter Florin. Terima kasih dokter Pastinya. Florin. Jadi kalau untuk retensi dinding bukal dan lingual konvergen ke arah oklusal, bevel ekstrakoronal itu resistensi gitu. Ya lumayan lah, masih inget banget tuh tadi 2. Kayaknya yang agak ragu cuman 1 soal. Berarti tapi perlu di-refresh karena kayaknya masih ada yang lupa-lupa sedikit. Oke, kita lanjut ya. Jadi mungkin pada pengen tahu sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin kalau kita sekolah di konservasi gigi itu. Selanjutnya akan saya bahas sekilas.
Karena background saya dari Universitas Indonesia ya, jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini sharingnya pasti akan uh, lebih applicable gitu, dan acuannya tuh dari Universitas Indonesia gitu. Mungkin nanti kalau yang pengen daftar sekolah spesialis konservasi di universitas yang lain bisa di cross check, di recheck lagi untuk di universitasnya seperti apa sih gitu, karena mungkin akan ada sedikit perbedaan walaupun pasti dasarnya sih akan sama karena sama-sama dari Kolegium Konservasi gitu. Nah, untuk kompetensi utama yang kita pelajarin di sekolah spesialis konservasi gigi itu ada berikut, ada beberapa poin yang saya tulis di slide. Intinya ada yang kita pelajari dari dasar lagi, teori seperti kalau ilmu kedokteran dasar atau biomedik itu kan mempelajari proses penyakit kelainan jaringan gigi, pulpa, periapex, jadi proses penyakitnya, kemudian proses infeksi, kemudian bagaimana menerapkan prinsip sterilisasi, desinfeksi, asepsis, kemudian bagaimana kita bisa memilih obat-obatan secara rasional, dan bagaimana kita menganalisis gambaran lab dan radiografis. Itu soal ilmu kedokteran dasar atau biomedik. Kemudian di poin kedua, ilmu kedokteran klinik, di situ kita akan mempelajari perawatan pada pasien dengan kompromis medik. Kemudian pada ilmu kedokteran gigi dasar, kita akan mempelajari aplikasi material-material kedokteran gigi di bidang konservasi. Kemudian mengenai ilmu kedokteran gigi klinik, di sini kita akan mempelajari bagaimana melakukan tindakan promotif, preventif, dan kuratif. Kemudian pasti kalau konser biasanya familiar ya dengan perawatan holistik gitu. Biasanya ada pasien holistik. Nah, di sini kita menilai kesehatan pasien secara komprehensif dan bagaimana hubungannya dengan penata laksanaan kasusnya. Kemudian pastinya kita belajar gimana cara melakukan pemeriksaan pasien, kemudian menegakkan diagnosis, menentukan rencana perawatan, kemudian bagaimana juga cara manajemen sakit dan kecemasan. Jadi ini melalui obat-obatan biasanya analgesik yang kita resepkan, dan juga ketika pasien datang ke kita, biasanya mostly kalau konser kasusnya gigi nyut-nyutan, nggak bisa tidur semalaman, udah sakit beberapa hari sampai harus minum obat gitu kan. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika perawatan, jangan sampai kita bikin pasien makin sakit dan nggak nyaman. Pasti kita harus belajar bagaimana cara anestesi yang oke gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah tindakan medik konservasi gigi. Nah, ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi tindakan medik konservasi gigi apa aja sih yang kita pelajarin di spesialis konservasi gigi ini di PPDGS gitu. Semua yang saya tulis di sini itu akan kita pelajari dari mulai restorasi preventif, kemudian restorasi plastis dan non-plastis, mahkota porselen, restorasi veneer, direct dan indirect, kemudian restorasi estetik dan kosmetik kompleks, kemudian bedah apikal kuretase, apex reseksi, hemiseksi, replantasi intensional, kemudian restorasi post-endodontik juga. Nah, di sini ada yang saya kasih font warna ungu, itu mungkin memberikan sedikit gambaran poin-poin yang sebelumnya di S1 tidak diajarkan sama sekali gitu ya. Jadi itu hal-hal yang baru yang akan kita dapatkan ketika kuliah spesialis konservasi gigi. Kalau yang lain yang fontnya hitam mungkin udah dapat tapi tidak sedalam di pendidikan konservasi gigi gitu. Boleh dilanjutkan. Ada banyak banget ya. Jadi ini juga diajarkan mengenai endodontic emergency, kemudian perawatan gigi pada trauma, mahkota dan akar, kemudian pemulihan fungsi dan estetika, kemudian kosmetika, kemudian PSA pada gigi anomali akar dan lesi periapikal, lalu perawatan pada apikal terbuka, resopsi akar eksternal maupun internal, kemudian perawatan ulang pada kegagalan endodontik, jadi retreatment di sini, kemudian perawatan multidisiplin, perawatan kasus endoperio, dan juga perawatan kelainan TMJ dan oklusi di bidang konservasi. Selanjutnya masih ada lagi
Ada juga pengambilan gimana teknik pengambilan jaringan karies dan juga mempertahankan vitalitas pulpa. Itu kita akan banyak digali di waktu sekolah. Kemudian bleaching pada gigi vital dan non vital. Mungkin waktu S1 kita udah bisa gigi vital. Sekarang kita belajar lagi pada bleaching pada gigi non vital. Kemudian tissue management, yaitu gingivektomi dan juga gingivoplasti sebagai persiapan sebelum dilakukan restorasi biasanya. Nah, jadi itu beberapa hal yang banyak yang akan kita pelajari selama kuliah konservasi. Perawatannya apa aja itu yang saya sebutkan semuanya tadi. Nah, sebenarnya kira-kira yang baru banget apa ya yang kita pelajarin gitu di sekolah spesialis ini. Nah, khususnya untuk di Universitas Indonesia ya, ini saya mengacunya, itu yang baru adalah perawatan kariologi biomolekuler. Itu banyak juga akan kita pelajari. Seperti perawatan kariologi biomolekuler itu seperti remineralisasi intrafibriler. Jadi remineralisasi sampai ke dentin yang intrafibriler dengan menggunakan apa aja nih bahannya. Nah, kayak gitu akan banyak banget dipelajarin. Jadi bukan cuman skill, bukan cuman preparasi, bukan cuman nambel, tapi juga sampai ke remineralisasi seperti ini gitu. Bisa juga remineralisasi dengan CPP-ACP, itu masuk di perawatan kariologi biomolekuler, atau biasa kita sebut guided tissue regeneration. Pusing tuh apa aja ya. Nanti akan dipelajari semua ketika di pendidikan spesialis konservasi gigi. Selanjutnya, biomaterial pada konservasi gigi ini juga akan banyak banget dibahas. Contohnya bahan-bahan bioaktif yang mungkin sih udah sering kita dengar ya sekarang seperti MTA. Kemudian restorasi estetik pada digital dentistry ini yang hits ya sepertinya sekarang, gimana bikin restorasi udah memanfaatkan workflow atau rangkaian perawatan dengan alat dan teknologi digital. Jadi kita belajar mulai dari mulai dari perancangan itu udah bisa dengan menggunakan teknologi digital. Jadi kita bikin smile design misalnya. Setelah itu kita lakukan mock-up, kemudian untuk veneer ya misalnya kasusnya, kemudian kita lakukan preparasi veneer misalnya, lalu kita cetaknya dengan scanner intraoral, kemudian kita designing dengan scanner intraoral juga bisa, bekerja sama dengan lab juga bisa, kemudian sampai millingnya veneer atau crown, semuanya dengan rangkaian digital dentistry gitu. Itu akan banyak banget dipelajarin di spesialis konservasi gigi. Kemudian selanjutnya perawatan endodontik regeneratif juga akan dikenalkan. Jadi gimana kita memanfaatkan stem cell, kemudian scaffold, kemudian growth factor supaya kita bisa melakukan perawatan rek endo dan mempertahankan vitalitas pulpa gitu. Jadi bukan di PSA kemudian melakukan pengisian, tapi kita pertahankan vitalitas pulpanya gitu. Kemudian yang terakhir bedah mikroendodontik. Jadi mungkin udah pada tahu bedah endo apa aja. Ada apex reseksi, kemudian pada rangkaian apex reseksi pada kasus kista misalnya, kita akan melakukan pengisian retrograde dengan MTA. Itu semuanya kan kalau dengan mata aja kita tidak menggunakan mikroskop pasti akan kurang presisi ya. Nah, disitulah bedah mikroendodontik ini. Kita akan belajar pakai alat-alat yang kecil, kemudian dengan mikroskop, dengan magnifikasi, sehingga bedah bisa lebih maksimal, healingnya pun akan bisa lebih maksimal. Gitu. Oke. Nah, ini sedikit
teori, mumpung kita tadi lagi bahas perawatan apa aja yang kita pelajari di pendidikan spesialis konservasi, saya kasih gambaran sedikit. Kalau misalkan kita melakukan perawatan saluran akar pada gigi yang akarnya bengkok, itu kan paling sering biasanya terjadi ledge ya. Pertama ledge, kedua bisa alat patah gitu. Nah, di pendidikan konservasi kita akan diajarkan bypass teknik ini. Oke, jadi emang apa sih bypass teknik itu? Bypass itu kita menegosiasi saluran akar sampai kita bisa mencapai panjang kerja lagi sesuai panjang kerja yang benar, kemudian sehingga kita mungkin untuk melakukan preparasi sampai selesai dan akhirnya bisa sterilisasi, kemudian obturasi secara menyeluruh. Bypass ini kemudian dilakukan dengan menggunakan file nomor kecil yang akan disisipkan di antara fragmen alat patah atau ledge dan dinding saluran akar. Jadi teknik bypass ini pasti akan kita lakukan sering ketika terjadi ledge atau alat patah atau broken instrument. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu soal bypass pada kondisi ledge. Nah, kita harus bisa segera mendeteksi nih ketika terjadi ledge. Biasanya apa sih tanda-tandanya ketika terjadi ledge? Kok tiba-tiba biasanya sih awalnya kita preparasi bisa sampai ujung, tapi tiba-tiba panjang kerja berkurang nih, gitu. Khususnya pada kasus-kasus saluran akar bengkok. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebabnya adalah terjadinya ledge, gitu. Nah, ledge pada suatu kasus saluran akar bengkok yang ledge-nya itu disebabkan oleh file nomor kecil itu masih mungkin banget untuk ditembus dan mudah, tapi begitu dia udah agak gede pasti akan agak lebih sulit gitu. Nah, gimana sih cara bypass pada ledge? Itu biasanya kita bisa lakukan pre-bending 3-4 mm dari apikal, atau kalau kita punya foto radiografnya bisa kita sesuaikan, dan juga arah pre-bendingnya itu disesuaikan dengan arah saluran akar yang bengkoknya itu kemana. Jadi misalnya kita menggunakan file nomor 10, dibengkokkan sedikit ujungnya. Sebetulnya yang paling gampang itu dengan menggunakan tang pre-bending seperti yang saya tunjukkan di foto gambar sebelah kanan. Di situ 3-4 mm dibengkokkan sedikit, kemudian kita masukkan di antara dinding dengan alat yang patah atau di bagian yang ledge, pelan-pelan kita telusuri sampai bisa menembus ledge-nya itu. Memang butuh kesabaran, kadang-kadang juga susah. Nah, saat dilakukan upaya untuk bypass ini sih biasanya bisa juga terjadi komplikasi seperti bisa patah, bisa fraktur akar, atau bisa juga perforasi, bisa juga kondisi ledge-nya bertambah parah, atau gara-gara mau nembus ledge bisa juga jadi instrumen patah itu. Jadi ya memang nanti waktu sekolah pasti akan banyak belajar sih, pelan-pelan skills-nya biasa sampai akhirnya bisa mahir gitu di sini. Oke. Kita lanjut. Nah, ini bypass pada kondisi yang kedua. Tadi yang pertama kita bahas dulu bypass pada kondisi ledge. Nah, ini kalau bypass pada broken instrument, kalau ada alat patah. Jadi sebenarnya kapan sih ini workflow-nya dulu, kerangka berpikirnya saya ambil dari Grossman. Jadi kapan kita bisa melakukan bypass ketika ada alat patah, ataukah kita harus keluarkan itu. Nah, kita bisa ikuti workflow ini. Jadi ketika ada alat patah, tapi ini bisa di bypass nih sepertinya gitu. Nah, kalau bisa di bypass berarti yes, maka kita lakukan preparasi dengan bypass. Dan biasanya sih ketika di bypass, kalau filenya kecil, waktu diirigasi keluar juga gitu.
Nah, tapi kalau ternyata tidak bisa di-bypass, berarti kita harus assess di mana nih lokasi alat patahnya. Apakah di sepertiga apikal, ataukah di tengah, atau sepertiga koronal. Kalau di sepertiga apikal, sebetulnya di Grossman dikatakan bahwa boleh aja sih diambil, tapi pengambilan alat patah ini pasti akan ada resikonya, gitu. Sehingga kita harus mengakses antara resiko dan juga benefitnya itu mana nih yang lebih banyak kira-kira. Tuh, sehingga apa yang harus dilakukan, apakah memang harus dipaksakan diambil atau gimana, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya lokasinya di tengah atau di sepertiga koronal, itu masih mungkin banget untuk dilakukan pengambilan alat patah. Gitu. Nah, apa aja sih memang yang harus dipertimbangkan yaitu ketika kita mau memilih perawatan untuk alat yang patah ini. Ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan assessment. Yang pertama adalah panjang akarnya, kemudian seberapa bengkoknya dia, kemudian teknik of removal apa yang kira-kira mau kita pilih, berapa panjang alat patahnya, ada radiolusensi periapikal atau tidak, kemudian ketika alat itu patah, kita tuh udah selesai preparasi atau belum sih, atau kita baru mulai preparasi. Nah, itu akan berpengaruh sama pemilihan opsi perawatan kita ketika ada alat patah. Selanjutnya yang mempengaruhi prognosisnya, apakah ada lesi periapikal, kemudian tadi sampai di mana preparasinya, kemudian apakah mungkin kalau kita paksakan melakukan pengambilan alat instead of bypass, apakah akarnya akan lemah dan meningkatkan resiko fraktur? Kemudian apakah mungkin akan ada resiko-resiko prosedural yang lain atau perforasi? Nah, itu semua memang harus di-assess satu-satu case by case gitu. Nah, cuman kalau berdasarkan beberapa literatur terbaru dikatakan bahwa bypass itu di kondisi alat patah 66% berhasil. Dan kalau dari pengalaman pribadi sih bypass mostly berhasil kalau saya ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada dari Grossman lagi. Jadi kondisi-kondisi di mana kita biasanya melakukan bypass pada kondisi yang foto A, di situ ada alat patah di sepertiga koronal ya, di sepertiga servikal, lalu ternyata bisa di-bypass, ternyata alatnya keluar. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Waktu diirigasi keluar, ya udah setelah itu kita lakukan sterilisasi dan obturasi normal seperti biasanya. Atau bisa juga terjadi kondisi seperti kondisi pada B, pada gambar B. Jadi ada alat patah di sepertiga agak ke apikal, sepertiga tengah agak ke apikal, kita lakukan bypass, tapi alatnya nggak keluar. Itu bisa juga kita jadikan opsi adalah tetap sterilisasi, kemudian tetap obturasi, dan alat yang patah tadi akan jadi bahan pengisi saluran akar. Gitu. Ada skenario lainnya, skenario C, di gambar C, kalau ternyata alatnya patah di ujung sampai ekstrusi melewati foramen apikal, maka kita bisa lanjutkan preparasi seperti biasa, di atasnya sterilisasi, kemudian kita lakukan obturasi, dan terpaksa nih, biasanya kalau ada keluhan, harus di apex reseksi, di apikoektomi, ujungnya dipotong melalui bedah endodontik gitu. Oke, tadi slide-nya udah lanjut, tapi saya tambahin dulu ya. Nah, oke. Untuk teknik bypass ini sebenarnya gimana sih caranya? Jadi kita bisa menggunakan file kecil, biasanya nomor 10. Kita melakukan gerakan picking motion. Kemudian ketika sudah bisa di-bypass dan kita mau mengambil alat yang patah, itu bisa dengan menggunakan headstorm. Kalau memungkinkan ya, kita ambil atau biasanya diirigasi.
Kemudian tadi kalau udah bisa keluar, maka bisa kita lakukan obturasi. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, apa aja sih? Tadi sekilas kita udah bahas soal teori dan ruang lingkup, kira-kira apa aja yang akan kita pelajari ketika sekolah pendidikan spesialis konservasi gigi ini. Selanjutnya saya lanjutkan untuk apa aja yang harus dipersiapkan ketika mau daftar sekolah nih, gitu. Nah, yang pertama yang paling penting adalah lakukan riset sesuai dengan universitas tujuan. Karena walaupun mirip-mirip, tapi pasti ada sedikit perbedaan antar universitas. Yang paling penting pertama adalah waktu pendaftarannya kapan. Berapa kali ada tes masuk dalam setahun dan pendaftarannya kapan. Kemudian waktu pengumpulan berkasnya kapan. Kemudian waktu ujiannya kapan. Ada ujian apa saja. Gitu. Kalau ada ujian tertulis dari universitasnya, kemudian ada ujian tertulis lagi dari departemen, dan ada wawancara lagi dari departemen, itu kapan aja kita harus take notes tuh, dan persiapkan jauh-jauh hari. Kemudian, apa aja syarat pengalaman yang dibutuhkan kira-kira, dan berkas yang harus dikumpulkan untuk pendaftaran PPDGS ini. Apakah ada batasan usia? Kadang ada yang ada batasan usia soalnya. Itu. Kemudian apakah wajib memiliki pengalaman kerja? Kalau berbicara soal pengalaman di UI, itu harus ada pengalaman kerja minimal 1 tahun. Gitu. Nah, next, apakah kalau memang harus ada pengalaman kerja, apakah itu pengalaman kerjanya ada spesifik gitu? Apakah harus mengabdi? Apakah harus di RSUD? ADRS atau di puskesmas, atau pengalaman kerjanya harus di PTT, itu kita harus cari tahu. Dan kadang memang tidak selalu ada di web, kadang ada informasi-informasi yang kita perlu tanya mungkin kepada senior yang udah sekolah terlebih dahulu, itu kira-kira preferensi dari tim admission, tim penerimaan itu kandidat yang seperti apa sih? Gitu. Kita harus kulik tuh di situ. Bisa jadi setiap universitas berbeda-beda. Nah, kalau di UI sendiri, sebenarnya kalau di web tidak ada kata-kata wajib pengalaman kerja setahun itu di mana, itu nggak ada kata-katanya, cuman syaratnya adalah wajib ada pengalaman kerja 1 tahun. Cuman waktu itu pengalaman saya cari tahu, ternyata preferensinya itu biasanya adalah yang bekerjanya bukan di klinik swasta itu. Jadi entah puskesmas atau PTT. Nah, sehingga waktu itu saya putuskanlah saya ambil PTT setelah lulus S1 gitu. Kemudian yang selanjutnya, syarat pengalamannya, apakah kita menjadi oral presentator atau menang lomba ilmiah, itu menjadi poin plus, itu mesti dicari tahu. Setahu saya sebetulnya kalau secara tertulis di UI tidak ada syarat seperti ini, tapi bisa menambah poin plus. Nah, sehingga waktu itu pengalaman saya ikut juga tuh beberapa lomba dan oral presentation sebelum saya daftar PPDGS gitu. Kemudian, apakah wajib mengikuti seminar dari Kolegium Konservasi? Itu mesti dicari tahu juga. Itu. Kemudian, surat rekomendasi yang dibutuhkan itu dari siapa aja? Biasanya tertulis di web. Kalau dari UI sendiri, surat rekomendasi yang dibutuhkan hanya dari Kepala Departemen waktu S1. Kalau untuk mahasiswa yang bukan dari Universitas Indonesia, syaratnya rekomendasinya itu. Jadi saya waktu itu minta surat rekomendasi dari Kepala Departemen Konser Universitas Brawijaya. Gitu. Kemudian lanjut ke step kedua, persiapkan dari jauh hari. Nah, setelah kita mengkulik-kulik dan tahu apa aja kira-kira requirement-nya, baik yang tertulis di web maupun yang informal yang kita cari tahu dari para PPDGS yang sudah lebih dulu sekolah di situ dan tes, itu ternyata misalnya harus ada pengalaman mengabdi atau PTT,
better untuk dilakukan sih gitu. Jadi kita bisa menentukan tuh kalau kita emang pengen masuk ke spesialis tertentu dan ada requirement ini, kita udah tahu arah dan tujuannya kita akan bekerja di mana gitu. Kalau untuk yang mungkin masih preklinik atau koas ya. Kemudian yang kedua, apakah kita perlu mengikuti kelas bimbingan ujian masuk PPDGS? Nah, kembali lagi ke poin awal tadi, kalau ternyata ada ujian kampus, apakah kita perlu mengikuti kelas bimbingan yang untuk ujian kampusnya? Kalau di UI itu SIMAK UI. Jadi lebih ke matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seperti itu. Itu ada bimbingannya juga. Nah, ternyata sekarang Ingenio juga punya bimbingan untuk departemen. Itu oke banget, bisa membantu kita belajar dengan tutor daripada belajar sendiri belum tentu benar kan, belum tahu benar apa enggak nih. Nah, dulu waktu saya sih belum ada kayaknya Ingenio kelasnya, jadi nggak ikut. Sekarang enak banget, udah difasilitasi. Oke, selanjutnya untuk berkas nih, biasanya ada yang diminta harus mengumpulkan sertifikat TOEFL. Nah, kita perlu cari tahu juga kalau TOEFL ini TOEFL-nya ITP yang Institute Based atau yang Internet Based. Biasanya ada di web, atau kalau memang di web tidak ketemu, bisa telepon admission team-nya. Tuh. Nah, ada kalau misalnya dia mau TOEFL-nya yang Institute Based, kadang-kadang ada institusi tertentu yang dipercaya itu sebagai penyedia TOEFL. Seperti misalnya kalau di Malang itu yang diperbolehkan ITP dari Universitas Negeri Malang, kemudian kalau di Jakarta itu dari LIA Jakarta, kayak gitu. Itu ada masing-masing. Ini bisa banget ditanyakan ke admission team-nya. Tuh. Kemudian kalau ternyata ada ujian skills lab juga di luar ujian tulis dan wawancara, kita harus siapkan juga alat dan bahannya dari jauh-jauh hari, karena kadang butuh gigi asli gitu. Nah, selain itu juga untuk panduan standar operating prosedur, masing-masing tindakan untuk setiap universitas kan kadang berbeda ya. Nah, ketika kita ada ujian skills lab, ada baiknya kita cari tahu buku panduan skills lab dari masing-masing dari universitas yang kita tuju. Itu mungkin kita bisa pinjem dari yang S1-nya di situ atau PPDGS-nya di universitas tersebut, sehingga sesuai memang dengan universitas yang kita tuju, SOP yang kita pelajari gitu. Lanjut, untuk persiapan ujian tulis departemen, apa aja nih yang harus kita siapkan, yang harus kita tahu. Nah, biasanya untuk ujian tulis departemen ada 2 ujian. Yang pertama adalah pilihan ganda, materinya materi S1, seperti materi kita ujian kompetensi, jadi bukan materi spesialis. Kemudian, jadi bisa belajar di Ingenio ya, kalau untuk ini, ujian tulis. Kemudian yang kedua, untuk SOKA, kalau di UI ada SOKA, jadi ada soal cerita, kemudian kita buat esai, penyelesaian kasusnya secara komprehensif, mulai dari hasil pemeriksaan, subjektif, objektif, klinis, diagnosis, hingga rencana perawatan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, kita harus pelajarin nih teori di universitas yang kita tuju sebenarnya gimana sih. Mungkin nggak beda jauh, tapi pasti ada sedikit perbedaan yang kita harus tahu. Itu. Jadi kita mungkin bisa pinjem buku skills lab-nya atau minta teori-teori dari mahasiswa yang pernah kuliah di universitas yang kita tuju. Gitu. Selanjutnya, untuk yang terakhir, persiapan ujian wawancara. Kira-kira apa aja sih yang ditanyain waktu wawancara? Gitu. Biasanya yang paling pertama ditanyakan adalah S1 dari mana, kemudian kemarin lulus tahun berapa, angkatan berapa lama nih menempuh kuliah S1, gitu. Kemudian pengalaman kerjanya apa, sebelumnya bekerja di mana. Tuh. Di sini sih, di wawancara ini
yang penting kita harus kasih gambaran dan impression ya ke para penguji atau admission team bahwa kita akan komit gitu untuk menjalani pendidikan dengan semangat, niat, eager to learn gitu, mau belajar banget dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai selesai, sampai jadi SPKG. Sebenarnya itu sih poin yang mereka ingin tangkap itu, seberapa besar sih komitmen kamu itu. Jadi kemarin kamu S1 tuh berapa lama, niat nggak sekolahnya, kayak gitu. Oke, selanjutnya apa sih alasan ingin menempuh pendidikan spesialis konservasi gigi, itu pasti akan ditanyakan. Ini kita mungkin lagi-lagi bisa cari tahu di universitas tujuan kita itu admission team-nya kecenderungannya seperti apa. Ada beberapa preferensi biasanya, misalnya alasannya itu harus yang sebenarnya agak kita tuh ingin mengabdi itu, jadi bukan semuanya soal materialistik. Itu pasti akan lebih baik gitu. Kemudian pasti juga akan ditanyain jadinya setelah lulus spesialis, apa rencana yang akan dilakukan? Apakah jadi dosen, atau mau bekerja di RSUD, atau mau kembali ke daerah, atau gimana? Tuh. Selanjutnya, balik lagi, karena mereka ingin mengakses komitmen kita, seberapa besar kita akan stay di pendidikan ini sampai selesai, sampai bisa jadi SPKG, pasti akan ditanyakan bagaimana dukungan keluarga terhadap studi yang akan dijalankan. Apakah suami mendukung, istri mendukung, anak mendukung, orang tua mendukung, gitu. Kemudian selanjutnya, tentu ini yang paling penting, pasti akan ditanyakan sumber pendanaan dari mana. Apakah kita punya tabungan yang cukup, apakah kita dapat beasiswa, ataukah dibiayai oleh orang tua. Semuanya benar-benar tidak ada yang salah. Yang penting mereka admission team ini bisa membaca bahwa oke, ini sudah dipersiapkan dengan matang pendanaannya, sehingga anak ini pasti akan selesai sekolahnya gitu. Jadi sumber dana dari manapun sebenarnya oke, yang penting secure gitu. Kita akan yakin bisa sampai selesai sekolah. Oke, lanjut. Ini ada sedikit contoh soal sokanya kayak gimana. Biasanya ada cerita panjang seperti ini, kemudian ada foto klinis dan foto radiologi. Jadi kalau di kasus ini adalah kasus trauma, jadi pasien jatuh, kemudian gigi tersebut pernah patah dan ditambal oleh tukang gigi, ada yang lepas juga dan direplantasi oleh dokter gigi. Ternyata waktu dia datang ke dokter gigi saat ini, itu ada lesi periapikal dan resorpsi eksterna, itu di foto radiologinya. Ini akan ditanyakan nih, next. Boleh lanjut, oke. Nah, biasanya contoh pertanyaan sokanya akan seperti ini. Apa perawatan yang akan dilakukan pada kasus di atas? Non-invasifnya apa? Invasifnya apa? Perawatan holistiknya apa? Mulai dari perionya diapain? Konsernya diapain? Bedah mulutnya diapain? Prostonya gimana? Ortonya gimana kalau ada? Itu perlu kita jelaskan semua di perawatannya. Kemudian diagnosisnya apa? Kemudian patogenesisnya bagaimana nih bisa sampai terjadi lesi periapikal di gigi 1 dan resorpsi eksterna di gigi 21. Kemudian bagaimana mekanisme penyembuhan setelah kita lakukan perawatan. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan sokanya. Oke, lanjut. Oke, di sini ini saya ambil dari penerimaan.ui.ac.id. Ini adalah persyaratan umum khusus, kemudian pengumuman untuk bahwa akan ada uji keterampilan, apa aja yang harus kita siapkan, kemudian ya di sini semuanya ada itu, jadi pasti kita mesti cek dulu nih persyaratan seperti ini itu jauh-jauh hari sebelum kita mau melakukan pendaftaran.
Kalau di sini, kalau UI sih kurang lebih seperti ini. Nggak terlalu rumit. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ada apa aja yang harus ada bukti fisiknya, kemudian harus dikirimkan kemana, apakah melalui email, ataukah ke bagian administrasi ke kantor, pasti ada. Nah, kayak gini yang harus kita cari. Tahu terlebih dahulu, sesuai sama universitas yang kita tuju. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Dokter Gigi. Halo, sangat bermanfaat sekali ya. Saya jadi tertarik untuk ambil spesialis. Yuk. Ayo kita ramaikan spesialis konservasi gigi ya. Bersama-sama ya kita belajar. Ayo, terima kasih ya dokter sharing kelasnya. Sama-sama, thank you. Iya. Mungkin sekarang dari teman-teman rekan-rekan dokter gigi yang sudah bergabung di sini ada yang mau tanya-tanya atau mungkin ada yang belum disampaikan sama dokter Gigi Valu, terus ada yang penasaran apa sih gini mau tanya apa aja, boleh deh terserah. Ada yang mau bertanya, ada kesempatan yang baik ini kita manfaatkan dengan baik. Gimana teman-teman? Mau Biasanya yang malu-malu lewat chat tuh. Bisa gabung lewat chat. Dok, saya mau bertanya, Dok. Silakan perkenalkan nama, dari mana? Ya, nama saya Dokter ini. Iya, dokter Dari sekarang dari Depok. Di dari Depok. Depok ya. Oke, dokter. Silakan dokter. Dokter, sebelumnya untuk persiapan mau sekolah spesialis konservasi gigi itu kan dokter PTT dulu tuh. Nah, dokter pembagiannya gimana dok untuk belajarnya untuk kesehariannya, maksudnya di schedule-nya kayak gimana gitu, untuk berapa lama kah, untuk 6 bulan kah sebelum mau mendaftar atau satu, kan dokter nggak ikut waktu itu, nggak ikut itu ya bimbel ya? Iya, karena nggak ada ini bimbingan ya sebelumnya, baru ada kan? Ya, makanya kalau kayak gitu gimana dok, untuk persiapannya kita setiap harinya meluangkan waktu berapa lama untuk belajar materi-materi yang akan yang akan diujikan nantinya ya dok ya, untuk masuk ke PPDGS kayak gitu. Gimana waktunya gitu dok? Oke, terima kasih dokter ini, salam kenal, deket kita di Depok ya. Aku di Salemba. Oh iya dok. Oke. Makasih. Jadi ya saya jawab ya. Izin saya jawab ya moderator. Iya, monggo Oke. Mbak. Jadi gimana mungkin timeline ya waktu itu mengatur strategi untuk waktu mau mendaftar gitu. Sejujurnya kalau dari pengalaman saya pribadi, syarat itu udah saya baca, dari syarat masuk PPDGS konser itu udah saya baca dari saya masih koas itu. Jadi kita tarik from the first beginning itu dari situ. Terus sehingga saya udah tahu nih ada rencana masuk SP, kayaknya most SP itu akan lebih kalau kita tidak punya background yang terlalu cemerlang gitu, kita kan harus ada yang ditonjolkan ya pasti gitu. Nah, itu salah satunya adalah melalui PTT itu kayaknya pengabdian setahun nih gitu. Nah, sehingga sebenarnya persiapan tuh udah saya mulai dari situ. Oke, saya harus ambil PTT itu. Nah, kalau untuk belajarnya sendiri dan cari tahu soal rangkaian ujiannya itu saya mulai 6 bulan sebelum waktu pendaftaran. Itu saya mulai tanya-tanya ke kakak kelas yang ada di UI, yang PPDGS terlebih dahulu. Cari kenalan di sana, itu kira-kira apa aja syaratnya yang kira-kira tidak tertulis gitu in official-nya. Dan itu mulai disiapkan. Itu salah satunya saya tahu dari beliau adalah belajar untuk SIMAK UI itu dengan mengikuti ada bimbel tertentu di Jakarta. Itu saya ikut bimbelnya. Kalau yang untuk SIMAK UI 5 bulan atau 4 bulan sebelum waktunya SIMAK UI itu. Nah, di situ juga saya baru mulai belajar untuk tes masuk departemennya. Jujur aja belajar sendiri, dan belajarnya dari
karena dulu saya waktu UKMP belajarnya di Ingenio juga, saya belajarnya dari bukunya Ingenio gitu, yang bagian konservasi gigi. Saya belajar sendiri dari situ, cari teorinya di buku. Untuk di buku, saya tanya juga ke kakak kelas yang di UI, biasanya buku acuan mereka textbooknya apa. Udah sih gitu, mulai dari 5 bulan sebelum itu saya mempersiapkan SIMAK UI dengan bimbingan di Jakarta, sama untuk tes departemennya belajar sendiri pakai bukunya Ingenio itu. Untuk waktunya seperti apa, tiap hari sih kayaknya ya belajar, separuh. Kadang misalnya hari ini saya bimbel untuk SIMAK UI, besoknya saya belajar untuk konsernya gitu. Nggak lama, setiap hari aja tapi nggak lama waktunya. Terus udah sih gitu aja persiapannya. Karena waktu saya belajar itu saya udah nggak PTT, udah lagi di Jakarta, udah selesai PTT-nya gitu. Dokter itu kan dokter ada TPA juga sama tes TOEFL. Nah itu dokter itu jauh-jauh hari apa memang mendekati persiapan? Jujur aja kalau TOEFL kayaknya harus jauh-jauh hari ya. Kalau harus les harus jauh-jauh hari. Cuman karena saya udah beberapa kali ambil TOEFL, jadi saya pribadi langsung tes waktu itu, nggak pakai les, langsung tesnya 3 bulan sebelum admission. Karena takutnya nanti ternyata nilai kita nggak sampai di nilai minimal, sehingga kita harus ulang kan. Itu 3 bulan tuh udah mepet. Harusnya lebih awal dari itu sih. In case nilai kita belum masuk nilai minimal, biasanya di 550. Kalau ITP, itu kita bisa ulang itu. Sebaiknya sih lebih dari 3 bulan sebelum admission. Tuh. Oke, Dok. Terus, Dok, untuk wawancara kan ditanya tentang dana ya, Dok ya. Kalau kalau di UI itu ada dana minimal yang harus kita bilang berapa gitu atau gimana, Dok? Kan pasti ditanya nih, kamu sanggupnya bayar berapa? Dok? Jujur ya, Jujur aja di konservasi nggak ditanya loh. Nggak ditanya. Di konser UI nggak ditanya. Nggak ditanya kamu punya uang berapa, nggak ditanya kamu sanggup bayar berapa juga nggak ditanya. Cuman memang kita ada sumbangan minimal. Tapi kasih sumbangan minimal juga nggak apa-apa. Saya ngasih sumbangan minimal, nggak ditambahin sama sekali. Tuh. Jadi mereka sih, menurut saya konser UI cukup fair ya. Jadi akan lihat memang berdasarkan kemampuan kita dan nilai sih gitu. Jadi waktu wawancara tuh nggak ditanya masalah nominal, cuman ditanya pendanaannya sudah siapkah, didanai oleh siapa. Jadi misalnya dijawab, sudah siap dok, saya dapat beasiswa. Udah cukup, nggak akan dicek mana beasiswa kamu. Atau saya udah nabung dok 1 miliar, gitu. Nggak ditanya juga, coba lihat rekening kamu, nggak kayak gitu. Enggak, ada kan yang bilang universitas lain sih dok, kayak kopi rekening gitu. Jadi karena doang apa? Konser UI enggak sih, enggak dilihat sampai seperti itu enggak. Terus untuk apa kita perlu orang dalam gitu nggak sih dok? Maksudnya rekomendasi dari dosen dalam atau gimana gitu untuk bisa masuk? Kalau syarat UI itu udah tertulis di web, rekomendasinya yang diminta untuk mahasiswa non UI adalah rekomendasi dari kepala departemen konservasi S1-nya. Ya udah itu aja. Itu. Nah, berarti tapi setahu saya, kalau mahasiswa UI, itu rekomendasinya harus dari kepala departemen atau dosen yang bukan kadep, yang bukan departemen konservasi gitu. gitu. Jadi dibedain antara UI dan non-UI untuk rekomnya, tapi semuanya udah tertulis di web. Dan nggak harus ada rekom dari internal, nggak. Saya nggak ada. Oke, siap dok. Terima kasih dokter. Sama-sama, semoga membantu. Iya dok. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Sebelum kita akhiri sesi sharing kelas hari ini, pagi ini. Izin bertanya dok. Oh iya, silakan. Sebutkan nama, perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Eliska dari Jawa Tengah, dok. Salam kenal, dokter. Iya, dok, kalau untuk tes MMPI itu apakah berpengaruh terhadap peluang masuknya SP atau tidak ya, dok? Terima kasih. Iya, terima kasih jawabannya, pertanyaannya, dok. Sejujurnya tidak tahu berpengaruh atau enggak, tapi
maksudnya tidak pernah dievaluasi ya bagaimana pengaruh hasil tes MMPI itu. Tapi kalau dengar-dengar sih, MMPI itu sebenarnya kan hanya melihat bagaimana kepribadian kita, itu kondisi psikologis kita, kepribadian kita, dan apakah kita akan cocok nih dengan teman satu angkatan kita nantinya, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin berpengaruh tapi nggak besar ya. Tetap utamanya adalah hasil tes universitas, tes departemen, tes tulis, dan wawancara. Tuh. Dia kayak pelengkap aja sih untuk tahu kepribadian dan kondisi psikologis kita. Apakah baiknya sebelum kita masuk tes yang MMP itu, apakah coba tes di bidang, maksudnya di UNIF itu di waktu sebelumnya gitu, Dok, atau tidak perlu, Dok? Boleh. Hanya untuk kita familiar ya sebenarnya dengan bagaimana pengerjaannya gitu. Ya, kalau di UI di mana ya, Dok? Aku nggak nyoba waktu itu, sorry ya, belum tahu jawabannya. Nanti kita cari tahu, oke. Oh iya, baik, Dok. Saya belum tahu, jujur. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman? Mungkin satu orang bertanya lagi. Bertanya lagi. Izin bertanya, Dok. Ada yang bertanya juga di ini kolom Di chat. chat. Izin bertanya, Dok. Boleh? Kenalkan nama. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ade dari Bintan, Kepulauan Riau, Dok. Halo, Dok. Salam Iya, halo. kenal. Salam kenal, Dok. Sangat menarik, Dok, pada siang hari ini kita bahas mengenai konservasi. Jadi saya ini memang ada juga ketertarikan untuk masuk spesialis konservasi gigi ini. Yang mungkin saya mau tanyakan, Dok, tadi kan dibahas mengenai TOEFL ya, Dok ya. Mungkin boleh sharing, Dok, berapa kira-kira skor minimal TOEFL untuk di UI. Kemudian yang kedua, apakah untuk surat rekom itu memang hanya dari kampus asal kita atau perlu ada surat rekom dari pimpinan tempat kita bekerja saat ini? Oke. Kemudian yang ketiga, boleh sharing juga, Dok, untuk referensi atau buku yang dokter rekomendasikan untuk saya nanti bisa belajar konservasi, Dok. Oke. Terkait nanti untuk ujian SOKA nanti. Oke. Makasih, Dok. Iya, sama-sama. Oke, saya jawab dulu yang TOEFL ya. Jadi waktu itu seingat saya minimal TOEFL untuk konser itu 500 atau 550. Sorry banget lupa. Sekitar 500-550 TOEFL ITP. Dan ITP ya, bukan internet based tapi ITP. Jadi dari kalau di Jakarta itu bisa ambilnya di LIA Jakarta yang dipercaya, atau waktu itu saya ambil di Malang, Universitas Negeri Malang. Manapun yang institution pokoknya gitu. Nah, tapi dengar-dengar TOEFL ini sebenarnya tidak wajib juga. Jadi mungkin ini kan saya udah daftar tuh tahun 2019 ya, udah lama. Kalau untuk yang baru mau daftar harus recheck lagi sih ke bagian admission. Di web UI itu ada. Kalau di telepon pasti diangkat, atau kalaupun di email pasti dibales. Jadi kita bisa tanya di situ untuk yang terupdate peraturannya seperti apa, apakah masih ITP dan minimalnya berapa itu. Tapi so far memang tidak pernah berubah sih, nggak pernah. Paling 500 atau 550 itu minimalnya. Gitu. Terus lanjut ke pertanyaan kedua untuk rekomendasi, apakah hanya dari Kadep S1 atau perlu dari atasan. Nah, kalau yang tertulis di web UI itu hanya dari Kepala Departemen Konservasi S1 kita. Tulisannya hanya seperti itu. Dan banyak juga yang submit hanya seperti itu, teman-teman, dan keterima gitu. Tapi karena saya waktu itu emang TTT itu, saya memang dapat surat rekomendasi dari Bupati, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dari Dinas Kabupaten Provinsi, berarti dari tempat kita kerja ya, itu ya, kan karena saya kerja di Puskesmas, itu semuanya saya lampirkan juga, gitu. Tapi balik lagi, tadi banyak juga teman-teman yang hanya mengikuti syarat seperti di web,
hanya memberikan rekom dari Kadep dan keterima kok gitu. Terus yang ketiga, untuk buku, biasanya buku-buku apa aja yang dipakai, mungkin ini juga bisa berbeda dari masing-masing universitas, jadi bisa di-recheck lagi sesuai dengan universitas yang dituju. Kalau di UI, itu yang pertama biasanya yang sering dipakai Cohen's Pathway of the Pulp, kemudian Grossman itu masih dipakai juga, kemudian buku-bukunya Mount and Hume, kemudian Sturtevant. Itu 4 itu sih yang seringnya. Mungkin aku tulisin di chat ya biar bisa baca semua. Kasih jawabannya. Kalian Boleh dijawab Sama. yang bertanya apakah nilainya harus A itu katanya dok. Iya, misalkan nilai konservasi harus A, rekomendasi apakah ada nilai minimal? Kayaknya ini tergantung dari yang memberikan rekomendasi. Tapi nilai konservasi saya tidak A waktu S1. Jadi bisa sih kayaknya. Nggak harus A. Bisa. Masih ada harapan. Dicoba saja. Oke, tenang. Tenang. Saya tidak A. Ya Mbak ya, lulus persyaratan sama lulus tes masuknya itu kan ya yang harus diperjuangkan benar-benar. Betul. Waktu tes. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Usia, dok, ada yang nanya nih dari dokter Dwi R. Maksimal usianya berapa tahun dok? Katanya tuh. Nah itu, bentar ya. Di UI maksimal usia pendaftar berapa? Ada batasan berapa kali coba? Apa ada syarat portofolio kasus restoran yang pernah dikerjakan? Oke. Sebentar saya ketik dulu yang tadi rekomendasi buku. Oke. Jadi kalau untuk usia berapa di web, terakhir kali saya cek tidak ada. Untuk konservasi di web UI, terakhir kali saya cek tidak ada batasan usia. Dari pengalaman yang paling tua yang pernah diterima itu usia 39, 40, 41. Masih ada yang diterima. Itu kalau konser UI masih bisa. Kemudian kalau belum beruntung untuk diterima saat pendaftaran, apakah ada batasan berapa kali coba? Sejujurnya tidak ada aturan baku. Teman saya sendiri ada yang 3 kali coba, ketiga kali baru diterima. Terus dengar-dengar, tapi nggak tahu ini benar apa enggak, tapi dengar-dengar katanya ada juga yang kalau udah coba berkali-kali dan memang dirasa tidak cocok untuk di departemen konservasi, mungkin dirasa passionnya kurang cocok atau gimana oleh admission team, maka akan diinfokan saat pendaftaran. Mungkin kamu bisa coba departemen yang lain, akan diinfokan kayak gitu. Kan kalau syarat-syarat dari universitasnya itu memang ini ya, harus cek updatean yang terbaru. Iya, karena akan berubah. Kalau kita tanya yang kepada dokter Valo kan ini yang masanya dokter Valo dulu. Betul. Kalau untuk syarat khususnya, maksudnya syarat-syarat administrasi dan lain sebagainya, mungkin memang harus recheck ke universitasnya langsung. Iya. Terakhir saya cek, walaupun masih sama, tapi kita nggak tahu tahun depan sama apa enggak. Iya, tapi nanti berbeda. Mungkin di sini kita sharingnya ya masalah belajarnya, kemudian sharingnya belajar materi-materinya. Mungkin itu kali ya yang bisa dibantu oleh dokter Valo untuk mengedukasi teman-teman atau memberikan pencerahan sedikit ya untuk teman-teman mengenai ujian masuknya seperti apa, materi-materinya bagaimana. Mungkin lebih ke ilmiahnya sih ya kalau dokter Valo ini ya. Boleh sih, cerita-cerita boleh ya, tapi itu based on pengalaman pribadi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Mau dikonfirmasi ke webnya. Dikonfirmasi lagi. Okay. Lanjut ya, tadi ke pertanyaan ketiga. Apa ada syarat portofolio? Kasus resto Indo yang pernah dikerjakan, dok? Tidak ada. Dan malah kalau kok sudah mengerjakan yang advance akan jadi pertanyaan. Loh, udah jago, ngapain masuk sekolah spesialis? Iya, benar.
Benar-benar. Nggak ada kok. Tidak ada, tenang-tenang. Aman. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi atau mau unmute boleh biar biar sambil kenalan. Halo, Dokter Valo. Hai halo. Saya Lisa, teman satu angkatan dulu. Oh anjir. Iya. Aduh, aku kirain Dokter Lisa Jakarta tadi. Halo. Halo, halo Dokter Valo. Mau tanya nih, kalau Dokter Valo kan dulu pengalaman eh, presentator ilmiah, terus papernya banyak. Gitu, apakah ada nih teman Dokter Valo yang nggak ada pengalaman seperti itu, tapi juga keterima gitu loh? Banyak Gimana ya? kok. Kalau Dokter Valo ini kan emang pinter. Base-nya emang pinter beliau ini. Enggak lebay. Oke, jadi ini siapa nih? Jadi 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 pertanyaannya apakah harus ada pengalaman pernah presentasi atau memiliki proyek ilmiah gitu ya? Iya. Enggak kok, enggak. Banyak juga yang enggak, banyak yang enggak keterima. Yang banyak yang keterima yang enggak ada pengalaman presentasi atau punya proyek ilmiah itu. Karena itu pun tidak tertulis kan di webnya. Tapi eh, waktu itu sih saya mikirnya karena saya daftar ke universitas yang saya S1-nya bukan dari situ. Ini sharing pribadi aja ya, pengalaman pribadi. S1 saya nggak di UI, nobody knows me, nggak ada yang tahu kamu background-nya seperti apa, kamu pinter apa enggak, jadi gimana saya bisa menunjukkan ke mereka bahwa saya pantas untuk diterima, itu sih ya, pertimbangan saya waktu itu gitu, sehingga kayaknya saya harus punya poin plus nih yang bisa saya tunjukkan bahwa I deserve to be accepted gitu. Nah, salah satunya PTT dan nulis itu yang saya lakukan gitu. Jadi itu hanya inisiatif sendiri sebenarnya gitu. Tapi itu balik lagi, kalau kita merasa uh, kita perlu menunjukkan niat kita, itu bisa dilakukan sih sebenarnya ya. Tuh, nggak harus ilmiah tadi, bisa juga cuma nulis di online, artikel online soal kesehatan gitu. Kayak tadi ada yang artikel saya yang di The Jakarta Post itu kan juga bukan penelitian, itu opini aja. Tapi banyak yang diterima yang nggak punya kayak gitu. Kayaknya dari 20 teman saya konservasi yang submit cuman saya kok yang ada penelitian tadi. Aman guys. Terus mungkin bisa cerita dong dulu pas wawancara itu Dokter Valo jawabnya seperti apa gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan sama admission timnya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin oke ya. Mungkin yang saya bisa jawab, kenapa ya? Ada 2 pertanyaan mungkin yang enak dijawab nih. Contohnya aja ya. Pertama, kenapa waktu itu ditanyain, kenapa kok pengen masuk spesialis konservasi gigi? Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa digali lagi dari, ya emang cerita kita realnya, kenapa kamu pengen masuk spesialis konservasi gigi? Gitu. Pasti ada alasan tertentu yang tiba-tiba bikin kita yakin kan? Gitu. Nah, kalau di saya, jadi waktu PTT, ini jawabanku. Waktu saya PTT di Lombok, itu saya kena gempa kan, tahun 2018, 7 skala Richter, di Lombok Utara, saya di epicentrum gempa, dan semuanya hancur, puskesmas hancur, rata sama tanah, sehingga 6 bulan pasca gempa itu saya kerja di bawah tenda dengan dental unit portable dan handpiece dan alat semuanya portable gitu. Nah, tapi di kondisi gempa itu di kondisi pasca bencana ternyata
masih banyak loh pasien gigi, dan most kasus yang datang itu adalah kasus yang bisa diselesaikan dengan ilmu konservasi gigi gitu. Kayak pasti keluhannya adalah ngapain sih orang lagi capek-capek habis gempa gitu ya datang untuk perawatan gigi itu, kan pasti dia udah sakit banget, biasanya kayak gitu kan. Nah, ternyata kasusnya paling banyak tuh konser, nyut-nyutan, eh, setelah nyut-nyutan berhari-hari, bengkak, tapi masih utuh giginya, hanya lubang aja, masih bisa dilakukan perawatan saluran akar misalnya, atau masih bisa ditambal itu. Nah, itu disitulah turning point saya, di mana saya menyadari, oh ternyata emang beneran nih kepinginanku dari dulu belajar konservasi itu kayaknya penting, karena di kondisi yang terbatas aja pasien paling banyak itu konser loh. Gitu. Berarti untuk menyelesaikan masalah yang paling banyak ada di masyarakat ini, ya harus mendalami ilmu ini. Itu jawaban saya. Gitu. Waktu ditanya kenapa pengen ambil konservasi gigi. Terus yang kedua, untuk pendanaan, jujur aja, karena masih disupport orang tua waktu itu, ya saya jawab jujur. Untuk pendanaan, fully supported oleh orang tua, sudah disiapkan dananya sampai selesai sekolah. Udah gitu aja. Dan itu tidak ditanya-tanya lagi, emang ada berapa dananya, punya tabungan berapa, itu nggak ditanya. Gitu. Oke, Mungkin terima ya, kasih, Val. ya semoga membantu. Terima kasih. Baik, kira-kira apa masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sejawat? Punten dok, mau tanya lagi saya. Silakan dok, silakan. Silakan Ya. jawab. Tadi membahas tentang karya ilmiah, saya jadi ingat. Jadi ada beberapa temen itu, tapi spesialisnya beda ya dok ya. Itu katanya dia disuruh mempersiapkan apa namanya tesis apa gimana? Apa karya ilmiah atau tesis? Saya kurang begitu paham ya dok. Apakah di konservasi juga seperti itu ya dok ya? Kayak kita membuat dulu gitu. Jadi untuk nanti tugas akhir apa gimana gitu. Dok. Kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau di konser UI enggak. Bahkan nanti kita baru menentukan juga setelah kita tahu pembimbing kita siapa, dan pembimbing kita itu fokus penelitiannya di mana. Kita biasanya akan mengikuti pohon penelitiannya pembimbing-pembimbing kita nanti di semester 3 di tahun kedua. Gitu. Jadi nggak harus ada. Kalau di konser UI ya, sampai saat ini masih sama, nggak harus ada. Oke dok, makasih dok. Sama-sama dok. Mau nanya? Iya, silakan. Oh, itu oke, M ya ternyata ya yang harus ada. Ya, biasanya. Oke. Kalau tadi Dokter Valo kan mendapat rekomendasi dari Bupati yang PTT di Lombok itu ya dok. Nah, kemudian setelah lulus itu dokter harus kembali ke sana atau boleh ke daerah yang dokter inginkan? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau ini tuh pasti akan tergantung lagi ke masing-masing daerah kok kalau itu. Kalau Lombok Utara memang tidak wajib kembali, tapi dia akan tetap ngasih rekomendasi gitu. Tapi ada juga yang wajib kembali setahu saya, apalagi kalau dibiayai sekolahnya. Baik dok, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, bagaimana rekan-rekan sejawat? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Karena mungkin terakhir dari dok ya, karena memang waktunya terbatas, tapi antusiasmenya, wah Masya Allah sekali ya. Kira-kira bagaimana dari rekan-rekan ini? Masih ada yang mau ditanyakan? Iya, Babil. Benar nih, kayaknya pada ini ya, semangat ya, pada antusias semuanya, menarik sekali, menyenangkan sekali. Sepertinya sharing kelas persiapan untuk masuk tes ujian, masuk spesialis konservasi gigi ini ya. Gimana teman-teman? Dok, menambahkan sedikit pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapat rekomendasi seperti kayak tadi dokter itu dari Lombok, kemudian waktu tes wawancara itu dari pihak UNIF-nya itu ditanyain nanti setelah lulus mau ke rumah sakit mana gitu nggak dok? Nah, oke. Ini beda-beda antar pewawancara. Kalau di konser UI, ada yang ditanya
dan ada yang nggak ditanya gitu. Waktu itu kebetulan saya sejujurnya nggak ditanya, tapi ada yang ditanya juga. Tapi kalau bisa disimpulkan di konser UI sih poin utama ya sebenarnya kalau dilihat-lihat yang menentukan chance diterima itu adalah pertama simaknya nilainya lolos minimal, hasil ujian tes tulis dan tes esai departemen bagus, tes skills lab bagus, kemudian yang lainnya itu hanya menjadi pendukung gitu. Sama attitude. Jadi waktu wawancara itu pasti mereka menilai attitude juga sih. Itu yang paling penting. Tuh. Baik, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Dok, mohon maaf mau bertanya lagi, Dok. Mohon maaf. Lama-lama japri aja ya. Oke. Tadi kan katanya dinilai skill lab-nya juga, Dok. Itu apa ya, Dok? Dokter apa ya? Case apa yang dokter lakukan? Iya, aku lupa ya, belum ditulis tadi. Jadi kalau untuk di konser UI, skills lab-nya itu adalah tes preparasi minimal invasif, karies kelas 3, saya ingat saya sama karies kelas 2, gitu. Preparasi saja, preparasi kavitas. Kemudian akses gigi premolar dan molar. Dah, itu tidak banyak, tapi waktunya singkat. Kalau nggak salah, 4 gigi itu setengah jam. Jadi dibatasi waktu. Itu untuk tes skills lab-nya. Oke, Dok. Itu kita skill lab habis itu ditanya-tanyain, sudah disuruh ngerjain atau sudah selesai gitu? Iya, skills lab hanya mengerjakan dan akan dinilai berdasarkan hasilnya. Oke, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Baik, mungkin karena ini ya dok, keterbatasan waktu kita juga ya dok. Meskipun antusiasmenya sangat besar sekali, kami ucapkan terima kasih atas antusiasmenya, kemudian atas waktunya juga. Wah, minggu-minggunya berfaedah semua ya ini untuk mempersiapkan masuk spesialis konservasi giginya. Nanti mungkin kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, terus habis itu masih ada curiosity yang belum terjawab, itu mungkin bisa di grup WA ya dok ya. Di situ ada dokter Ivalo, juga masuk grup WA kita. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di situ, ya. Siap. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Bil. Terima kasih banyak Dokter Valo atas sharingnya yang benar-benar bikin teman-teman di sini bersemangat, makin semangat untuk mau masuk ke studi spesialis konservasi gigi. Oke, teman-teman, karena waktu sudah berakhir, waktunya sudah di penghujung acara. Mohon maaf atas kekurangan, atas salah-salah kata yang mungkin kami sampaikan, kami ucapkan, mohon maaf, dan semoga teman-teman yang memang serius untuk mau ikutan gabung di Ingenio di kelas persiapan ujian masuk konservasi gigi, spesialis konservasi gigi, bisa langsung menghubungi kontak kita di Dr. Gigi Bila. Silakan dihubungi langsung untuk tanya-tanya selebihnya seperti apa. Terima kasih banyak untuk hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan dokter gigi seluruh Indonesia yang sudah bergabung di acara sharing kelas masuk ujian spesialis konservasi gigi Ingenio hari ini. Semoga semuanya bermanfaat, teman-teman semua bisa lebih termotivasi untuk masuk spesialis konservasi gigi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dengan di kelas Ingenio. Semoga teman-teman ada yang mau bergabung di kelas Ingenio, kami tunggu semuanya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Dok. Bye.